Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan IME Tutorial. Oke, pada kesempatan ini saya akan membahas materi tentang cara menentukan median dari data tabel distribusi frekuensi. Nah, gimana bentuk soal dan cara penyelesaiannya? Untuk itu simak videonya sampai selesai. Oke ya, langsung aja lihat dulu soalnya. Nah, ini ya. Ini ada tabel distribusi frekuensi di mana tentang nilai suatu siswa. Misalkan gitu ya, dari ulangan gitu ya. Nah, untuk nilai 70 sampai 74 ada 3 orang, kemudian 75 sampai 79 itu ada 12. Kemudian 80 sampai 84 ada 10, 85 sampai 89 ada 8, 90 sampai 94 ada 6, dan terakhir 95 sampai 99 cuma ada 1 siswa gitu ya. Kita akan menentukan mediannya. Nah, sekarang coba kita bahas ya. Kita ingat dulu ya, rumus ketika mencari median ya. Itu kan saya simpulkan dengan ME gitu ya. Itu kan sama dengan apa? Tepi bawah ya, tepi bawah. Maksudnya tepi bawah dari kelas median itu ya. Kemudian ditambah setengah N di sini ya. Kita kurangi dengan sigma. Frekuensi kelas median atau jumlah dari sebelum kelas median kita bagi dengan frekuensi di kelas median, kita kalikan dengan panjang interval kelas. Misalkan saya simbolkan dengan C gitu ya. Nah, ini adalah rumus cara menentukan median dari data tabel distribusi frekuensi atau data kelompok gitu ya. Nah, berarti langkah pertama kita cari dulu unsur-unsur untuk menghitung mediannya ini. Nah, langkah pertama coba kita tentukan di sini N. N itu kan jumlah semua siswa ya. Berarti kita hitung dulu N-nya berapa gitu ya. Di sini kita hitung yang pertama 3 tambah 12 berarti kan 15 ya, tambah 10 kan 25, tambah 8 berapa? 33. Tambah 6 39, kemudian tambah 1 ada 40. Nah, berarti kita peroleh di sini N ya, itu sama dengan 40. Gitu ya. Kemudian median itu kan nilai tengah ya, berarti itu kan data di tengah itu berapa, intinya kan gitu. Nah, langkah berikutnya coba kita cari kelas median, apa mediannya itu terletak di mana gitu ya. Nah, kan di tengah-tengah otomatis kan. Nah, berarti kan setengah dikali N, berarti kan kalikan 40 ya, itu sama dengan 20. Artinya apa? Mediannya itu terletak pada urutan ke-20. Nah, sekarang coba kita cek urutan ke-20 itu berada di kelas mana gitu ya. Nah, caranya gini. Kelas pertama itu kan ada 3 siswa ya. Sementara kelas kedua ada 12 siswa. Berarti dari sini kita baru dapat 15 siswa. Yang kita cari adalah urutan ke-20 itu kan di mana gitu ya. Nah, kalau kita tambahkan urutan kelas ketiga itu di sini 15 tambah 10. Berarti kan sudah 25 ya. Artinya apa? 20 itu kan sudah terlewati yang berada di kelas ketiga. Artinya mana? Artinya gimana? Artinya itu kelas median itu atau median itu terletak di kelas yang ini ya. Atau urutan ke-20 itu berada di kelas antara 80 sampai 84. Nah, berarti kita peroleh tepi bawah ya, tepi bawah itu adalah di sini. Nah, batas bawah itu kan 80. Nah, kalau tepi bawah itu, batas bawah ini kita kurangi setengah. Jadi, 80 kita kurangi setengah atau kurangi 0,5 ya. Hasilnya adalah 79,5. Berikutnya, kita cari F mediannya dulu. Frekuensi kelas median. Itu frekuensi pada kelas mediannya, berarti ada 10. Kemudian sigma F median, artinya jumlah frekuensi sebelum kelas median. Di sini kan sebelumnya ada 3, ada 12, maka kita jumlahkan aja ya, hasilnya adalah 15. Kemudian panjang kelas C, di sini 70, 71, 72, 73, 74, berarti kan ada 5 ya. Atau cara kedua kita kurangkan aja ini, 75 dikurangi 70, atau bisa 79 dikurangi 74, atau bisa lagi 90 dikurangi 85. Itu trik mencari panjang kelas.
berarti di sini C atau panjang kelasnya adalah 5, gitu ya. Nah, sekarang kan unsur-unsur ini kan sudah ada semua ya. Berarti kita tinggal menentukan nilai mediannya ya. Itu dengan cara memasukkan angka-angka ini kepada rumus ini. Ya, kita masukkan. Sekarang kita tulis ya. Tepi bawahnya berapa tadi? 79,5 ya. Ditambah berapa tadi? Setengah N. Berarti kan setengah dari 40 ya. Berarti kan di sini kan 20 kita kurangi dengan 15 ya. Kita bagi frekuensi mediannya ada 10. Kita kalikan dengan panjang interval kelasnya 5. Nah, sehingga kita tulis lagi 79,5 ditambah ini dikurangi kan 5 ya. Kita bagi 10 dikalikan dengan 5. Nah, 5 per 10 itu kan setengah ya. Berarti kan 79,5 ya. Ini ditambah setengah dikali 5. Setengah kali 5 itu kan 2,5. Maka kita tulis 79,5 ditambah 2,5 atau 2,5. Maka kita peroleh apa? Mediannya itu sama dengan 82. Nah, jadi pada tabel ini ya, tabel distribusi data kelompok ini ya, itu mediannya itu adalah 82. Oke ya, begitu sudah paham? Ya, demikianlah tutorial dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.